Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Sudah kangen dengan film-film plot twist? Kalem, karena kali ini kita akan membahas sebuah film yang memiliki cerita yang sangat unik, di mana film ini berjudul Outbreak tahun 2024. Sebelum ke ceritanya, Sakahayang minta kalian untuk fokus agar tidak gagal paham, karena pastinya film ini akan membuat kalian tercengang di akhir filmnya. Kira-kira seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya polisi cepak bernama Mike dan asistennya yang bernama Neil, di mana kini mereka ditugaskan untuk mengamankan seekor acu yang menggila. Meski sempat tergigit, untung saja Gibson keburu datang dan berhasil menyelamatkan Mike. Sesaat kemudian, Mike pun heran pada Neil yang malah pelangap-pelongo seperti orang kelilit pinjol. Tak ingin membahasnya, Neil hanya meminta Mike untuk memeriksakan diri ke rumah sakit. Terlebih akhir-akhir ini, kota tempat mereka tinggal sedang marak infeksi virus rabies. Namun entah kenapa, Mike langsung menolak dan menganggap luka yang ia dapat hanya gigitan kecil saja. Dirasa tugasnya telah selesai, Mike meminta Gibson untuk mengurus bangkai acu ini dan mencari tahu siapa pemiliknya untuk dimintai pajak. Kemudian, Mike mengajak Neil untuk kembali ke polsek. Sebelum memasuki polsek, Neil meminta maaf atas kelalaiannya hingga membuat Mike harus digigit acu. Namun Mike berusaha memaklumi hal tersebut, apalagi ia menyadari Neil masih mengalami trauma atas kehilangan putranya yang bernama Ben. Rupanya setelah insiden putranya yang hilang, Neil sering melakukan blunder saat menjalankan tugas. Dan kini Mike menyarankan Neil untuk mengambil cuti agar bisa menenangkan diri. Dirasa ada benarnya, Neil pun memutuskan untuk mengambil cuti. God damn Helen. Cat. Sesaat kemudian, putri Mike yang bernama Olivia langsung panik saat melihat ayahnya terkena gigitan acu. Ia pun meminta si ayah untuk segera menjalani suntik rabies. Akan tetapi, Mike yang batu tetap tidak menggubris hal tersebut, karena menurutnya cukup diberi obat merah, luka ini akan cepat sembuh. Dirasa sulit memberitahu si ayah, Olivia langsung menghampiri Neil, di mana Olivia yang merupakan pacar Ben terlihat memberikan jam tangan yang ia temukan saat melakukan pencarian. Mendengar hal itu, Neil pun berterima kasih pada Olivia yang telah bersusah payah untuk mencari keberadaan putranya. Dan bisa kita lihat, selain poster band yang hilang, poster-poster bahaya rabies terlihat dipampang di setiap jalanan kota. Sepulangnya ke rumah, Neil memberitahu istrinya yang bernama Abby jika dirinya telah mengambil cuti selama 2 bulan untuk menenangkan diri. Lantas, Neil mengajak istrinya ini untuk pergi ke suatu tempat guna menyembuhkan trauma atas hilangnya Ben yang tak kunjung ditemukan. Di saat itu pula, Abby yang kini sering mabok dan ngobat terlihat meratapi foto-foto Ben. Melihat hal itu, Neil yang tak ingin istrinya larut dalam kesedihan meminta Abby untuk menyiapkan mental pada situasi terburuk jika saja Ben dinyatakan telah meninggoy. Apalagi setelah beberapa bulan melakukan pencarian, upaya mereka tak kunjung membuahkan hasil. Lantas meskipun berat, Neil meminta istrinya untuk menerima kenyataan. Here. And Di keesokan harinya, sambil menunggu Abby bangun, Neil berniat mencari angin. Namun sebelum pergi, Neil terlihat membawa pistol untuk berjaga-jaga.
Setibanya di dekat danau, Neil yang termenung tiba-tiba kembali teringat pada momen kebersamaannya dengan Ben. Ketika itu sebelum Ben hilang, Neil sempat mengajak putranya ini ke sebuah lembah untuk mewariskan jam tangan milik neneknya. Ia pun memberitahu jika jam tangan berlapis emas itu merupakan warisan keluarga yang secara turun-temurun diwariskan dari setiap generasi. Thanks, Dad. This is really cool. Di tengah kesedihan, sambil nyebat udut Kansas, Neil yang depresi tiba-tiba akan melakukan aksi kurang iman. Namun untung saja teriakan seorang kewes yang tenggelam menggagalkan niatan Neil. Setelah berhasil menyelamatkan si kewes, Neil pun berusaha memastikan keadaannya. My God! Sontak Neil pun kaget saat menyadari kewes yang ia selamatkan merupakan zombie. Akhirnya setelah adu mekanik yang sengit, Neil pun berhasil menggeprek zombie ini sampai mokad. Namun sesaat kemudian, Neil pun panik saat melihat dua zombie yang berlari ke arahnya. Sampainya di rumah, Neil yang menyadari wabah zombie outbreak di kotanya langsung menggunakan HT untuk meminta bantuan pada Gibson. Tapi suenya HT yang ia gunakan tak bisa terhubung. Melihat dua zombie itu semakin mendekat, Neil bergegas mengambil amunisi yang ia miliki. Menyadari pelurunya habis, Neil berusaha mencari sesuatu untuk dijadikan senjata. Untung saja dengan menggunakan pecahan guci, Neil pun berhasil menyucuk si zombie sampai mokad. Dan kini tinggal satu zombie lagi yang harus ia hadapi. Sesaat kemudian, Neil pun membopong Abby untuk mengecek situasi kota. Ia pun berkata jika dirinya telah diserang oleh 3 sosok zombie, di mana Neil yakin jika wabah zombie ini berasal dari rabies yang menyebar di kotanya. Sontak Abby pun panik saat mendengar apa yang terjadi. Big shit going on, man. Yeah, what the fuck? Put a seatbelt on. My God! Melihat taman kota sudah terinfeksi, Neil langsung tancap gas kembali ke rumah untuk mempersiapkan perbekalan mengungsi. Grab a couple of things, please. Kembalinya ke rumah, Neil yang akan mengambil perbekalan meminta Abby untuk menunggu di mobil. Setelah ngeluting barang-barang yang ia butuhkan, mereka langsung tancap gas memulai perjalanan. Namun di malam harinya, perjalanan mereka pun terhenti setelah kehabisan bensin. Di tengah kebingungan, Neil yang akan pergi ke pom meminta Abby untuk menunggu. Sesampainya di pom Maxi, Neil langsung mengambil jaliken untuk mengisi bensin. Bagaikan disembur Uchiha Sasule, si zombie pun modar terbakar.
Setelah mendapat bensin, Neil mengajak Abby untuk meluting barang-barang. Sekembalinya ke pom aksi, Abby pun kaget saat melihat jasad Tutung di tempat tersebut. Namun di saat itu pula Neil meminta Abby untuk jangan melihatnya karena akan terlihat sangat mengerikan. Di tengah kondisi oleng, Abby hanya bisa menurut saja. Right, let's go. Namun meski di tengah ricuhnya penyebaran wabah zombie, Neil yang taat terlihat membayar barang hasil lutingannya. Sementara di sisi lain, Gibson pun heran saat melihat kondisi rumah Neil yang poek. Menyadari ada sesuatu, Gibson pun bergegas mengeceknya. Sontak Gibson pun panik saat melihat kekacauan yang terjadi di rumah Neil. Di tengah kepanikan, Gibson bergegas menjawab sambungan radio dari Neil. Rupanya, Neil berkata jika saat ini dirinya berniat menjemput Mike dan keluarganya agar mereka bisa kabur dari wabah zombie rabies yang kini sudah outbreak di kotanya. Mendengar hal itu, Gibson yang panik bergegas mencari keberadaan Neil. Kembali pada Neil, setelah persiapan selesai, ia pun bergegas pergi melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan menuju rumah Mike, Abby yang mulai bisa menerima kenyataan akhirnya memutuskan untuk berhenti meminum obat penenang. Singkat waktu sesampainya di tempat tujuan, Neil yang akan menjemput keluarga Mike meminta Abby untuk menunggu. Lantas sebelum pergi, Neil memberikan pisau untuk berjaga-jaga. Hey, Mike. Camilla, come on. We gotta. Camilla. Mike, betapa syoknya Neil saat melihat istri Mike sudah terinfeksi. Setelah mengheadshotnya, Olivia yang terinfeksi pun datang dan langsung menyerang Neil. Sontak Abby pun panik saat melihat Neil berusaha menghabisi Olivia. Di tengah situasi genting, Mike pun datang dan langsung menyerang Neil. Dan saat Neil terpojok, ia yang ripuh meminta Abby untuk menembak Mike. Akan tetapi, Abby yang tak kuasa memutuskan untuk kabur meninggalkan suaminya. Untung saja Neil yang melakukan perlawanan berhasil mengheadshot zombie Mike. Sesaat kemudian, Neil yang panik bergegas mencari Abby dan betapa syoknya Neil saat melihat Abby sedang dikejar-kejar zombie Olivia. Suwe sekali, Neil yang panik malah mubui ke dasar gawir. Di keesokan harinya, setelah mengalami mimpi buruk, Neil yang siuman bergegas melanjutkan pencarian. Namun sesaat kemudian, Neil pun panik saat melihat banyaknya petugas yang telah terinfeksi. Di tengah pelarian, Neil yang menemukan jebakan Leon S. Kennedy berniat untuk melakukan sesuatu. Setelah menjebak zombie Pulici, Neil bergegas kembali ke mobil untuk mencari istrinya. Namun untungnya, Abby terlihat sudah berada di mobilnya. Akan tetapi... Akhirnya Neil pun berhasil lolos dari kejaran kawanan zombie.
Di tengah pelarian, Neil yang melihat Abby sudah terinfeksi berusaha mencari sinyal untuk meminta bantuan. Again. Saat berusaha menggunakan radio, Neil pun hanya bisa ngebacot sendiri karena tidak ada satupun sinyal yang berhasil ia tangkap. Dirasa tak ada cara lain, Neil pun memutuskan untuk pergi ke sebuah menara pemantau. Perjalanan Neil pun terhambat saat jalur yang ia gunakan tertutup oleh belko. Tak cuman itu, ia pun melihat beberapa zombie kuproy yang menyadari keberadaannya. Sesampainya di area tower, Neil mengungkapkan jika meski Abby telah menjadi zombie, namun dirinya akan tetap setia menemani Abby, di mana ia akan berusaha mencari cara agar Abby bisa sembuh. Setelah membuat zombie mules dengan bedil FF, Neil langsung menggunakan radio jarak jauh untuk meminta bantuan. Dan saat radio terhubung, Neil malah diminta untuk menunggu di menara sampai bantuan datang. Dirasa kawanan zombie akan berdatangan, jelas saja Neil tak akan ambil resiko dengan berdiam diri di tempat ini. Hingga sesaat kemudian, Neil tak bisa menahan tangis saat melihat poster wabah dan juga poster hilangnya Ben. Di tengah kesedihan, Neil pun bergegas melanjutkan perjalanan ke tempat yang aman. Hey, hello. Hingga di tengah perjalanan, Neil pun merasa lega saat mendapat sambungan dari Gibson. Lantas, Neil meminta Gibson untuk menelpon tim medis dari perusahaan Umbrella. Terlebih saat ini, Abby sudah terinfeksi virus zombie. Mendengar hal itu, Gibson meminta Neil untuk pulang, di mana ia akan mendatangkan tim medis ke rumah Neil. Dirasa sudah jelas, Neil langsung OTW kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, Neil langsung memanggil Gibson agar Abby bisa secepatnya mendapat penanganan. Oh my god, sontak Neil pun syok parah saat melihat Gibson dan timnya telah menjadi zombie. I'm not one. Look at me! It's gonna be okay! Oh my god, lagi. Ternyata wabah rabies outbreak yang terjadi sebenarnya cuma delusi akut yang dialami oleh Neil semenjak ia kehilangan putranya. Dan kini, Neil mulai mengingat apa yang sebenarnya telah ia lakukan. Neil. Put it down! Life for what it is, not what we need it to be. I didn't want to. Neil, look at me! Put it down! Sungguh ngenes yang nyelekit, karena sedari awal tidak ada yang namanya wabah zombie rabies, dan orang-orang yang ia habisi sebenarnya adalah orang-orang biasa saja. Di mana si Kewes yang kecebur sebenarnya cuma sedang berenang, dan dua orang yang ngejar ke rumah itu sebenarnya adalah temannya si Kewes. Lalu si petugas pom Cindo cuma mau matiin udud si Neil. Dan yang paling ngenes, ia pun dengan sadis telah menghabisi sahabatnya yaitu Mike beserta istrinya yang sedang memasak rendang. Dan zombie polisi yang mengejarnya itu adalah upaya tim kepolisian yang ingin menangkap Neil yang telah bertindak kopet. Hingga di tengah rasa depresi, Neil pun mengingat apa yang telah ia lakukan pada Ben, di mana ketika itu Neil berusaha membujuk Ben yang akan kabur setelah melihat percekcokan yang ia lakukan bersama Abby. Not let you go.
Dan rupanya, delusi akut Neil tentang wabah zombie berasal dari buku komik Ben saat Muboy ke dasar jurang. Hingga dari kegeluannya itu, Neil pun tak melihat anaknya yang sekarat di tempat tersebut. Di mana kini Neil malah merasa jika dirinya adalah MC The Walking Dead, yaitu si Rick. Namun meski telah menyadari apa yang telah ia lakukan, Neil yang delusi akut merasa tak percaya pada apa yang telah dirinya lakukan. No. 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 Sungguh naas, Neil yang gelo akhirnya harus ditembak mati setelah ia akan menghabisi Abby. Oh my god, apakah wabah zombie ini benar-benar terjadi namun baru sampai ke tahap infeksi hewan? Nyatanya atuh karena film pun malah berakhir. Bagaimana, film yang sangat mencengangkan dan plot twist sekali bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan karena sudah jelas. Intinya, insiden kematian Ben membuat Neil yang trauma mengalami delusi dan berhalusinasi menjadi Rick The Walking Dead, di mana ia menganggap semua orang yang ia lihat sebagai zombie. Namun di akhir cerita, aksi Neil berhasil digagalkan oleh Gibson dan rekan-rekannya. IMDb untuk film ini adalah 4,4 dan menurut Sekah yang cocok diberi nilai 5,5. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Outbreak tahun 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekah yang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.